Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kami harapkan Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan lawatan kasih perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, hari ini Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Saya, Pendeta Yupri, Pendeta Resort GKI Puruk Cahu, akan mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai akan aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini. Namun, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh ucapan syukur pada saat ini, kami menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur karena Engkau sudah memelihara hidup dan kehidupan kami sepanjang malam ini. Sehingga malam ini boleh berlalu dalam pertolongan Tuhan. Dan hari ini, sebelum kami beraktivitas melakukan setiap kegiatan dan pekerjaan kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Tuntun pimpin kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Demikian juga Engkau urapi hamba-Mu pada saat ini, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dan seturut dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 18 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat pertama sampai dengan 8 di bawah perikop Hizkia, Raja Yehuda, yang demikian bunyinya. Maka dalam tahun ketiga, zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Hizkia adalah seseorang yang diangkat menjadi raja pada masa mudanya. Namun meskipun masih muda, Alkitab mencatat betapa ia sangat berhasil dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja di kerajaan Israel Selatan selama 29 tahun. Apa kuncinya? Kuncinya karena ia mengasihi Tuhan. Dan ketika ia menjadi raja, iman kasihnya kepada Tuhan itu juga
ia terapkan dalam kepemimpinannya. Sehingga hal itu dipandang benar di mata Tuhan. Mari kita lihat apa saja perbuatannya selama menjadi raja sehingga benar di mata Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 4-6 diperlihatkan sebagai berikut. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Jadi, sungguh luar biasa sekali Hizkia ini. Ia begitu mengasihi Tuhan dan berjalan dalam kebenaran firman-Nya sejak masa mudanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika seseorang sejak masa mudanya percaya dan mengasihi Tuhan, maka ia dipelihara dan diberkati Tuhan. Tuhan akan selalu dekat kepadanya dan menyertai ia di sepanjang langkah-langkah hidupnya. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita semua, bahkan para anak-anak muda, remaja, yang mendengarkan akan renungan ini, untuk mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Tuhan akan selalu menyertai hidupnya. Demikian juga kita harus berani membuang dan meninggalkan setiap apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang Hizkia lakukan. Dia tidak ikut-ikutan menyembah berhala yang dilakukan sejak lama, bahkan oleh ayahnya sendiri, Raja Ahaz. Ia bahkan tidak takut ditentang sebagian orang Israel yang serong hatinya saat itu, yang menentang penghancuran tiang berhala dan sembahan mereka yang lain. Saudaraku, berani berkata tidak dan menolak yang jahat di mata Tuhan akan membuat engkau selamat di masa mudamu dan dari jurang kehancuran. Memang tentu itu tidak akan mudah. Engkau akan mengalami pertentangan dan penolakan dari orang lain. Tetapi percayalah, Tuhan baik bagi orang yang berharap dan mengasihinya. Ia tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk itu. Dan percayalah. Demikian juga pada saat ini, kami juga ingin mengajak, yaitu bagi kita para orang tua. Mari kita menjadi pengajar-pengajar iman dalam rumah tangga kita. Sehingga seisi rumah tangga dan anak-anak kita boleh mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan bertumbuh dalam iman dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Berilah contoh yang baik kepada anak-anakmu. Jangan seperti Raja Ahaz yang memberikan contoh yang buruk kepada Hizkia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika kita melihat dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6-9 diperlihatkan, yaitu bagaimana tugas dan cara pendidikan iman di tengah-tengah keluarga orang Israel yang dilakukan oleh para orang tua. Sehingga sejak masa kanak-kanak mereka benar-benar mengenal dan mengasihi Tuhan. Kiranya demikian juga kita menjadi pengajar-pengajar iman di tengah keluarga kita.
Sehingga orang-orang muda, remaja, dan anak-anak dididik takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan memperoleh pemeliharaan yang datang dan berasal daripada Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya sabda firman-Mu ini boleh menjadi terang dalam langkah hidup kami. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap saudara-saudara yang mendengarkan akan renungan pada hari ini. Biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan boleh menaungi hidup dan kehidupan mereka. Apabila pada saat ini mereka dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya berkenan memberikan kesembuhan. Jika pada saat ini mereka dalam keadaan bersedih, Tuhan kiranya berkenan memberikan penghiburan. Jika mereka saat ini sedang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Demikian juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Agar sepanjang hari ini, kami boleh lalui dalam pertolongan yang datang dan berasal daripada-Mu. Jauhkan kami dari celaka mara bahaya, kuasa setan iblis kegelapan, dari pertengkaran perselisihan amarah, bahkan dari sakit penyakit. Biarlah damai sejahtera sukacita boleh melingkupi kami sepanjang hari ini. Kami beserta orang-orang yang kami kasihi. Bapa dalam Tuhan Yesus, demikian juga pada saat ini kami ingin berdoa untuk Gereja GKI Eklesia Puruk Cahu dan Gereja Kopio Mohotara. Biarlah kiranya Tuhan pakai sebagai alat-Mu, sehingga boleh mewartakan Injil kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Memenangkan jiwa-jiwa, menguatkan yang lemah, mencari yang hilang, menghibur yang bersedih. Engkau kiranya ya Tuhan memberkati setiap program-program, rencana-rencana kerja yang ada di dalam jemaat ini. Engkau berikan kepada kami senantiasa kesatuan hati, sehingga kami boleh bersama-sama sehati, sepikir, seia, sekata, untuk melayani Tuhan dan sesama. Demikian juga Tuhan, berkati para pekerja yang ada di jemaat ini. Baik pendeta, banatua, diakon, guru sekolah minggu, operator, ataupun siapapun mereka yang terlibat di dalam pelayanan untuk puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau kiranya boleh memberkati. Dan biarlah kiranya di dalam sukacita kami boleh bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu, pelihara mereka, tutup bungkus mereka dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga baiklah keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama-sama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.